Kita pulang. Ya kan kalau sudah paham boleh pulang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gak bosan nih baru kemarin ya. Hadis yang ke-10. Berarti saya yakin ibu-ibu semua hafal hadis yang sebelumnya. Ya kan udah 9 hadis, berarti sekarang 10 sudah 10 hadis hafal insya Allah. Hadis yang ke-10 ini spidolnya mana? Nggak ada. Spidolnya nggak ada. Dilemparin. Dari bawah saya maaf. Sibuk ya saya. Hadis yang ke-10 sama dari hadis yang minggu lalu dari Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah. Namanya asli siapa? Abdurrahman bin Safrin. Abu Hurairah itu gelar yang diberikan Rasulullah karena sayangnya kepada binatang kucing. Dia kalau lihat kucing itu kelaparan, kehausan dibawa pulang, diasuh, dikasih makan, dikasih minum, dipelihara. Makanya di rumahnya kucingnya banyak banget. Makanya disebut dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Bukan orangnya kucing, karena sayang kepada kucing. Jadi kalau di sini ada ibu yang sayang dengan kucing, kucing lihat dikasih makan, dikasih minum, namanya Ummu Hurairah. Ada di sini? Ada. Biasanya yang punya anak, bapak cucu, biasanya senang dengan kucing. Ya. Ibu rahimahullah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan menerima yang baik-baik. Artinya semua yang baik Allah terima, semua yang buruk Allah tidak terima. Wa inna Allah amal mu'minin bima amal bil mursal. Sesungguhnya Allah memerintahkan para rasul sama seperti Allah perintahkan ke orang beriman sama yang Allah perintahkan kepada rasul. Rasul memerintahkan makanan yang baik, minuman yang baik, ya, pakaian yang baik. Apa itu baik? Halalan thayyiban. Ini namanya baik. Halal thayyiban, halal dan thayyib. Halal itu ya halal jatnya, halal cara mencarinya. Halal jatnya, halal cara mencarinya. Halal jatnya, apa itu halal jatnya? Contoh, makanan yang halal, minuman yang halal. Cara mencarinya dengan kerja, ya, dengan apa? Jadi apapun pekerjaannya, ada yang tukang bubur, tukang bajigur, tukang insinyur, tukang gali kubur, ya, yang penting dia cara mencarinya benar. Apa cara mencarinya benar? Yaitu tidak mencuri, tidak merampok, tidak menipu, tidak riba, tidak zalim. Cara mencarinya. Kemudian thayyib itu apa? Baik itu apa maksudnya? Baik itu yaitu kalau makanannya ya makanan dan minuman apa? Bervitamin. Ini orang-orang kesehatan nih. Berprotein, bergizi, apalagi? Contohnya 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Kasus sekarang ini miris. Itu pasien cuci darah di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, 50% anak-anak SD SMP. Kalau dulu orang punya penyakit cuci darah, ginjal, orang yang sudah tua, sekarang anak-anak kecil. Karena apa? Karena makanan minuman nggak bergizi, nggak bervitamin, nggak berprotein, nggak bergizi. Makanan bergizi itu gimana sih? Makanan yang tidak mengandung alkohol, gula, tepung,
Kalau ibu melihat YouTube Dr. Zainul Akbar misalnya, makanan kita itu kan sekarang makanan mengandung gula, minuman gula. Coba lihat minuman gula itu yang di saset-saset. Saya sedang nyebutan mereknya sebab direkam di YouTube. Tapi kalau ibu tahu juga banyak tahu kan, itu minuman-minuman yang dijual di warung itu gula. Jadi satu minuman bisa 20 gram isinya gula. Gula itu memicu apa? Merusak jaringan-jaringan ginjal, makanya cuci darah. Diabetes, dulu diabetes orang-orang dewasa, orang tua, sekarang anak kecil sudah diabetes. Ini gimana ya? Karena makanannya gak dijaga. Makanya Bu yang punya cucu, yang punya anak masih kecil, tolong jangan sering jajan. Jajan yang baik-baik tuh, minuman-minuman, air bening apa ya, putih? Susu, putih mah air bening, ya benar. Bahkan saya sekarang ngamalin yang disampaikan Dr. Zainul Akbar. Ibu kalau bisa minum air bening yang hangat 5 kali sehari, yang sekitar berasnya, sekitar ini ya, sekitar gede situ, yang hangat. Mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, mau subuh, 5 waktu aja kita minum, itu detoksifikasi racun dalam diri kita. Berbagai penyakit hilang. Itu baru air minum yang putih, putih lagi, yang bening. Susu kalau putih mah, air bening yang hangat. Coba ada amalin, itu benar-benar sehat tuh. Mana ada air bening yang nggak sehat, ya? Kecuali memang karena kemasannya. Orang tua-tua kita dulu tuh airnya dimasak, pengen dingin ditaruh di kendi, sehat. Kalau sekarang pengen praktis, beli air galon, kalau galonnya bersih, kalau enggak kan yang harganya 4.000 isi ulang, kalau benar-benar bersih, kalau enggak, nah ya itu. Nah ya pentingnya ya, dari air aja udah mengandung itu bergizi. Apalagi yang menyebabkan sekarang penyakit begitu banyak, makanan cepat saji, pengen cepat, misalnya nih mie instan, ya ayamnya itu instan, apalagi kentangnya instan, semuanya ikan instan. Ya Allah ya Rabbana, ini kan menyebabkan apa? Mengundang berbagai penyakit yang dulu gak ada. Nah makanya Allah perintahkan halalan thayyiban, ya Bu. Kemudian dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusul kulu min banati wa'mal shalihan, makanlah yang baik-baik, halalan thayyiban. Baik-baik di sini malah. Maka di sini kalau halal, sebab gini Bu, ada yang halal tidak baik. Gula halal enggak? Halal, tapi tidak baik untuk kesehatan. Yang baik sehat itu kita perlu gula. Gulanya adalah dari buah-buahan, itu aman tuh. Semua yang manis dari buah-buahan aman. Apakah itu pisang? Itu saya tadi beli pisang, aki-aki umurnya 78 tahun. Yang tinggal pisang ya. Itu sehat tuh, pepaya, manggis, semua buah-buahan lah, kan manis kan, sehat. Tapi kalau gula yang mengandung gula pasir itu nggak sehat, karena itu yang memicu penyakit diabetes. Nasi aja mengandung gula, kita perlu gula betul, tapi yang mengandung dari berbagai buah-buahan, kurma, gula. Ya Bu, kalau terpaksa pengen gula yang manis, dari kurma, dari gula aren, dari buah-buahan, ya. Kalau pengen manis lagi, ya ibu dandan dia dapat suami. Insya Allah suami ngomong, ini manis. Kenapa asam? Karena gak dapat duit, cemberut, ya. Wa'mal sholihan, dan beramal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah min thayyibati ma razaqnakum, makan dari yang baik-baik yang kami telah memberikan rezeki kepada kalian. Summa zakara rujulu, kemarin Rasulullah menjelaskan ada seorang laki-laki nih. Di zaman Nabi ada laki-laki, yang laki-laki ini safar itu safar, lama perjalanan, arti lama itu habis musafir. Namanya musafir itu kan perjalanan yang jauh. Zaman dulu pada pasir, bukan di sini, di Arab kan, berpasir, rambutnya as'asa, akbar, rambutnya kusut.
berdebu karena juga padang pasir. Lalu dia mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah ke langit. Apa doanya? Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, berikan hamba rezeki, berikan hamba sehat, berikan hamba kekayaan, berikan hamba macam-macam doanya. Tetapi ketika berdoa, makamu haramun, makanannya haram, masrabu haramun, minumannya haram, malbusu haramun, pakaian haram, semuanya serba haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Apa kata Nabi? Wa hudiya bil haram, dia dikenyangkan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa makna hadis ini? Penyebab doa tidak dikabulkan. Penyebab doa tidak dikabulkan. Apa itu? Iya. Makanannya haram. Makanan haram. Minumannya haram. Terus pakaiannya haram. Semuanya dikenyangkan dari haram. Haram apanya? Haram cara mencarinya, haram zatnya, haram ya bentuknya haram. Apa zatnya haram? Makanannya makanan babi, minumannya alkohol zatnya. Apa yang haram? Makan sate dia, makan kambing, makan sapi, makan bubur, makan nasi uduk, makan nasi goreng, makan nasi macam-macam, buah-buahan. Tapi cara mencarinya hasil mencuri, hasil merampok, hasil riba, hasil menipu, hasil judi online, hasil bagaimana masang tuyul. Itu tetap aja haram, tetap aja haram. Jadi kalau kita makannya kambing sama dengan makan babi kalau hasil mencuri. Kita minum air mineral sama aja kita minum minuman bir, whisky kalau hasil merampok, hasil riba, hasil menipu sama aja. Pakaian apapun gamis nih. Ini dapat hadiah dari Kiai Gaul. Kalau dulu ada Ustadz Gaul, sekarang ada Kiai Gaul, namanya Abi Ridwan, sahabat dakwah saya. Dia ngasih hadiah begini. Ya, ini untuk UAS, Ustadz Asep Syaifullah. Kan kalau UAS itu kan Ustadz Abu Somad, beda. UAS sama UAS, mereka pakai yang dipakai. Dia senang dipakai. Kalau orang kasih, kita pakai senang. Karena saya suka dengan putih-putih, maka saya pakai. Promosi, walaupun ada yang dikasih di sini, canda. Nah itu hikmahnya. Pakaian yang haram walaupun gamis ibu pakai ini, walaupun pakaiannya muslimah, tapi kalau hasil riba, hasil mencuri sama aja memakai pakaian yang haram, maka doanya tidak dikabulkan. Tidak mungkin doanya dikabulkan. Bukan hanya itu, ibadahnya pun tidak diterima. Ibadah tidak diterima. Nauzubillah, ini sholatnya nggak diterima, ya, sholatnya, puasanya, zakat, infak, sedekahnya, haji nggak diterima. Labaik Allahu labaik, labaik Allahumma labaik. Apa kata Allah? La labaik, la sa'laik. Ya, saya memberi panggilanmu ya Allah, bukan panggilanku. Kamu itu haji dari hasil korupsi. Ada nggak? Ada. 20.000 tambahan kuota haji, bukan untuk haji reguler, tapi untuk haji plus. Itu untungnya Bu, satu orang 100 juta dikali 20.000, berapa itu? Yang ambil siapa tuh? Yang ada ikhlas beramalnya, logonya ikhlas beramal. Nah, itu lagi rame kan di DPR kan? Nah, itu 100 juta dikali 20.000 itu duit apa kertas? Ya Allah, ya Allah. Inilah negeri kita nih Bu. Korupsi ini dahsyatnya luar biasa. Ya Allah, dilakukan korupsi ini oleh orang yang bertitel, kiai, profesor, doktor, ahli tafsir, ahli Quran. Nauzubillah, ya Allah, itu gak ngeri.
gitu ya. Makanya doanya nggak mungkin diterima. Apa kata Rasulullah dalam hadis lain? Man akala luqmatan min haram. Siapa saja yang memakan sesuap dari haram. Sesuap itu ibu makan lontong berapa suap? Yang kecil. Nggak mungkin satu suap kan? 3 suap. Satu suap saja kita makan dari haram dan tukbar sholatu arba'ina lailah. Tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Itu hanya sesuap dari yang haram. Bayangkan kalau korupsi miliaran, triliunan begitu, berapa suap itu? Berapa puluh tahun, ratus tahun kemudian nggak? Nauzubillahi. Dulu ini pengalaman. Alhamdulillah Allah takdirkan 1 tahun saya pernah kerja di sebuah yayasan narkoba. Ya, namanya Yayasan Kabupaten Nusuk. Tapi ngurusin orang-orang yang kecewa. Makanya judul tesis saya S2-nya adalah narkoba dalam perspektif untuk bisa berbentuk positif. Kenapa? Karena ternyata itu korban-korban narkoba umumnya sebagian besar dari anak-anak pejabat, dari anak-anak anggota DPR, pejabat. Saya nggak sebutin pejabat, pokoknya orang-orang pejabat. Nah itu kenapa bisa begitu? Ya mungkin orang tuanya ngasih makan dari yang haram, makanya anaknya pun jadi yang haram. Haram itu memicu ke haram berikutnya, Bu. Makanya ada anak yang durhaka ke orang tua. Kita tahu kan? Maling gudang, maling motor, pokoknya maling-maling, pokoknya durhaka. Tapi ada orang tua, ibu, bapak yang durhaka kepada anak. Siapa dia? Dia bawa uang hasil korupsi ke rumah, buat makan, buat sekolahnya anaknya, buat kuliahnya anaknya. Itu namanya orang tua yang durhaka kepada anaknya. Nauzubillahi. Makanya enggak mustahil banyak anak yang akhirnya narkoba, akhirnya prisek sama nipen, ya kan? Ya, kumpul kebo, tidak mau nikah, ya kan? Itu kenapa? Karena mungkin memicu dari harta yang haram diberikan orang tuanya. Haram itu, ya Bu, harus lihat nih. Kalau halal, ini membuat kita nikmat ibadah, bahagia, tenang. Akhirnya di sini mendapatkan surga, ya kan? Tapi kalau haram memicu apa? Malas ibadah, bahkan senang maksiat. Senangnya apa? Senang maksiat. Baik, akhirnya celaka, ya, neraka. Nah, itulah begitu aja kesimpulannya. Halal membuat orang bahagia, membuat orang rajin ibadah. Kenapa bapak ibu semangat ngaji? Karena orang tuanya atau suami ibu ngasih yang halal, maka memicu semangat kita ibadah, menjadi istri yang soleh karena suaminya ngasih uang yang halal. Kenapa suami istri malas ibadah? Karena suaminya bawa uang dari kerjanya dari yang haram. Makanya boro-boro ngaji dia mah, ya kan? Sholat juga enggak, malas ibadah. Akhirnya apa? Keluarganya berantakan, anaknya berbohong, ya kan? Istrinya uangnya banyak, ya kan? Akhirnya jalan-jalan, beli mobil, beli emas berlian, ya. Setiap hari kerjaannya ke mall, setiap hari kerjaannya ke Singapura, ke Amerika, jalan rumah di situ aja. Uang triliunan. Sekarang bodohnya ditangkap. Gara-gara apa? Batu bara. Itu nauzubillah ini. Itu intinya adalah semua perintah Allah itu membahagiakan, semua larangan Allah itu menyengsarakan. Halal ridha Allah, haram murka Allah. Halal surga, haram neraka. Silakan mau pilih yang mana? Pasti orang beriman pilihnya ke surga, bahagia dengan yang halal. Nikah halal, zina haram. Nikah lagi bertambah lagi halalnya, zina lagi bertambah lagi haramnya. Kenapa kok Ustaz nyebut nikah lagi? Ya memang dia sudah janda, sudah nggak boleh. Janda nikah lagi boleh nggak Bu? Boleh banget. Yang penting sudah selesai masa iddahnya. Ya, duda boleh nggak nikah lagi?
Bukan boleh banget, masih punya istri pun boleh. Kalau dibolehi dalam agama, nggak diizinkan pun, boleh. Cuma masalahnya tega nggak? Iya, saya sih juga pengen banget Bu. Cuma ketika saya melahirkan itu tuh bingung tuh, aduh nggak tega. 4 anak melahirkannya dalam kondisi normal, nggak ada yang sesat. Ketika ngedengnya, aduh, ya ini mah nggak usah kawin lagi, nggak bisa ini. Nggak tega itu ngelihat ketika istri itu, ya Bu. Saya di 4 melihat langsung, Bu. Masa itu yang bikin nggak tega? Ya Allah tega, kan mana nggak begini? Alhamdulillah saya sampai hari ini beberapa hamil bisa melahirkan. Makanya itu yang membuat jadi nggak tega gitu. Ya Bu ya. Jadi apalagi kalau saya kawin lagi nih, mungkin nggak bakal undang lagi di sini. Mau undang lagi ngapain? Ya punya bini yang banyak. Ya makanya alhamdulillah kan ibu masih undang saya di sini karena istrinya baru 1. Padahal istri saya sudah 4 Bu anaknya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis ini menjelaskan kenapa doa tidak dikabulkan, kenapa doa tidak diterima. Karena ternyata penyebabnya kita yang menyebabkan doa tidak dikabulkan. Makanya supaya doa dikabulkan yang halal. Sekarang saya jelasin etika doa, adab berdoa. Ya, karena masalah doa kan, ada berdoa. Pertama, ya, yang pertama Bu, ya, yakin doa dikabulkan. Yakin dikabulkan. Jangan sampai ada perasaan kira-kira ini doa ini dikabulkan enggak? Enggak dikabulkan. Hanya enggak mustahil, enggak ada. Apa janji Allah? Ud'uuni astajib lakum. Berdoa pasti aku kabulkan. Cuma masalahnya Bu, cara Allah mengabulkan itu dengan berbagai cara. Caranya nih Bu, saya sampaikan. Ya, ada yang dikabulkannya langsung, ada yang langsung, ada yang ditunda, ada yang diganti. Apa yang langsung? Misalnya ibu minta rezeki 100.000, langsung Allah kabulkan tuh. Suami pulang udah 100.000. Tapi ada ditundanya nanti, ya 2 hari kemudian, 2 minggu kemudian, 2 bulan, 2 tahun kemudian. Ada yang begitu, ada yang, tapi pasti dikabulkan. Ada yang diganti dengan apa? Digantinya mungkin gak 100.000, tapi digantinya dengan sehat. Nggak dapat 100.000, tapi diganti lebih enak sehat apa duit? Sehat. Itu ada yang diganti. Makanya kita harus yakin setiap doa pasti Allah kabulkan. Caranya ada yang langsung, ada yang ditunda, ada yang diganti. Yang kedua, ada berdoa. Mulai dengan memuji Allah, yaitu dengan apa kalimat? Memuji Allah. Alhamdulillah. Setiap doa apapun harus memuji Allah. Bukan Allah yang pengen, tapi etika. Contoh sederhana, saya pengen bikin duit sama ibu. Saya datang, Bu pinjam duit, kira-kira dikasih nggak? Nggak dikasih. Itu sama manusia, balik kepada Allah. Muji dulu. Ibu di sini, di kampung ini, komplek ini orang yang paling dermawan. Oh ini baik banget kepada setiap orang. Ya, kepada fakir miskin, orang yang susah, bahkan anak-anak yatim, ibu sangat dermawan. Ibu ini bagus akhlaknya. Wah, di anu terus jadi anak-anak terus. Nah, ujung-ujungnya ngomong-ngomong. Nah, kalau ngomong udah tahu ya. Saya butuh Bu, butuh lah. Pengen anak saya lagi sakit. Nah, ujungnya minjem, muji dulu kan. Nah, begitu dengan Allah. Puji dulu Allah, minimal membaca apa? Alhamdulillahirabbil. Apalagi lebih banyak lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ya'amuika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalan kalimnya azim sultanik. Sebutin nama Allah yang 99. Dapatkan asal husna. Wallahu alladzi la ilaha illa rahmanur rahim al-malikul qudus salam. Semua yang 99 sebutin. Itu memuji Allah tuh. Baru setelah itu yang ketiga sholawat. Sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa kalau nggak ada sholawat, doanya ngambang bu. Mau dikabung Allah nggak sampai ke Allah, nggak sampai ke Allah. Ngambang. Etika doa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Allah saja berselawat, malaikat berselawat, apalagi kita orang beriman. Makanya kalau doa nggak pakai selawat nggak bakal dikabulkan. Mesti minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, cukup itu minimal. Apalagi pakai selawat yang ibu hafal, selawat Naliyah, selawat Najiyah, selawat Fatih, wah lebih bagus lagi. Yang penting selawat, ya bu, paham? Yang keempat, ya, angkat tangan. Orang kan kalau ditangkap polisi angkat tangan kan? Cara mengangkat tangannya bagaimana? Nih, Abi ajarin. Kalau punya tangan itu kan ada garis ketemu garis, ya bu ya, udah dijajarin kan? Ya udah, garis ketemu garis, satukan garis tangan kanan dengan tangan kiri. Posisinya di mana? Posisinya dekat dada kita. Nah itu satukan. Ya. Nah ini satuin. Nah dekat dada posisinya. Begini boleh. Ya. Kalau mintanya lebih banget, boleh begini. Ini boleh ini begini. Ini biasanya Rasulullah lakukan ketika apa? Minta hujan. Namanya istisqa. Minimal begini. Ini kadang-kadang begini dong. Amin. Begini taruh di sini. Amin. Ya. Amin. Ini biasa tahlilan tuh. Iya bu ya. Nah, itu nggak beretika tuh, angkat tangan. Kita minjem duit aja kan, bu ada gitu kan. Etika dan akhlak dalam berdoa. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, yaitu kita paham apa yang kita minta. Maksud paham itu, makanya nggak mesti bahasa Arab kalau doa itu. Yang bahasa Arab itu cuma dua, memuji dan sholawat. Memuji Allah dan sholawat bahasa Arab. Tapi setelah itu boleh nggak pakai bahasa yang ibu bisa. Ibu orang Sunda pakai bahasa Sunda, boleh. Ibu orang Jawa pakai bahasa Jawa, boleh. Ibu orang Betawi bahasa Betawi, boleh. Ibu orang Padang bahasa Padang, boleh. Sejuta bahasa Allah paham. Kenapa? Allah yang menciptakan bahasa. Jadi nggak harus patokan pakai bahasa Arab. Ustaz banyak banget ibu ada. Saya nggak hafal, lebih baik ibu paham daripada pakai bahasa Arab nggak paham. Ya bu ya. Kecuali ibu paham juga bahasa Arab, lebih bagus lagi bahasa Arab, lebih afdal. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid ya Allah, selamatkan kami dalam beragama, wa afiatan fil jasad, sehatkan jasmani rohani kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan hamba ilmu ya Allah, wa barakatan fil rizki, berikan hamba keberkahan dalam rezeki ya Allah. Berkah rezeki itu rezeki yang bertambah, rezeki yang cukup, rezeki yang barokah. Taubatan qoblal maut, ya Allah, berikan hamba kesempatan bertaubat itu sebelum kami mati. Rahmat ajal maut, rahmatmu ketika mati. Allahumma awin alina fi safaratul maut, ya Allah, mudahkan hamba menghadapi safaratul wan najata minan nar, selamatkan hamba dari siksa api neraka. Ya, kecuali dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa apapun. Kenapa? Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat sebagaimana sholat. Nggak boleh ibu baca doa Allah Maha Besar, Allah Akbar, segala puji bagi Allah, Allah Akbar kabira, engkau yang gede banget ya Allah. Ayo nggak boleh, harus bahasa Arab lagi sholat. Tapi kalau doa yang setelah sholat boleh banget. Kecuali tadi yang bahasa Arab dua ya, alhamdulillah dan salawat. Sesuai dengan kebutuhan boleh.
Allah berikan hamba ya Allah mobil Alfa, boleh. Ya Allah berikan hamba mobil Hammer, boleh. Berikan hamba ya Allah istri yang cantik yang solehah ya Allah. Tapi ingin punya istri mati, boleh. Istri berdoa ya Allah jangan sampai suamiku punya istri lebih dari saya. Bolehlah orang-orang lain kawin tapi jangan suami kak saya. Boleh. Akhirnya sama-sama siapa yang seperti kabulkan ya. Yang suami pengen kawin lagi doa, istri pengen doa supaya jangan kawin lagi. Kira-kira siapa yang cepat dikabulkan? Ya mungkin hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang nggak apa-apa ya Allah. Suami saya punya istri banyak nanti di surga 70 bidadari. Kayak gitu ya. Itu doa istri saya kali ya. Itu ya, pahami doa yang kita panjatkan. Lebih khusyuk doa itu paham. Ya. Nah, kemudian yang ke-6 adab dalam berdoa yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ini kalau berdoa sendiri. Tapi kalau berdoa dalam pengajian halaqah namanya. Kalau imamnya menghadap jamaah, ibunya menghadap yang memimpin doa itu. Ini kalau sendiri ya. Misalnya ibu berdoa selesai sholat, lagi sholat menghadap kiblat, doanya menghadap musola, jangan. Ya Bu ya. Nah, itu. Lalu apa lagi? Cari waktu dan tempat. Waktu dan tempat mustajabah. Mustajabah. Waktu apa? Waktu yang mustajabah kapan aja? Selesai setiap ibu melakukan ibadah. Selesai sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selesai tahajud, selesai duha, selesai sholat hajat, selesai sholat istikharah, selesai sholat taubat, selesai sholat witir. Pokoknya setiap selesai sholat pasti dikabulkan. Setelah sedekah, ibu sedekah, kotak amal. Sedekah lagi ngaji. Setelah sedekah langsung doa. Setelah sedekah langsung, ini bukti tadi pagi saya sedekah 20.000. Allah ganti. Yang kita coba lihat, ada yang transfer 2 juta. Wah kalau begitu matanya sedekahnya 200.000 ya. Ini benar loh. Jamaah ada yang ngasih Ustaz, doain saya mau ke Amerika, ya, mau ke Kanada, beberapa negara. Insya Allah saya doakan, Masya Allah, semoga Pak Haji selamat, berkah dalam lindungan Allah. Ya langsung transfer 2 juta. Alhamdulillah, cuma ngomong gitu doang. Itu gara-gara infak 20.000. Kalau kebetulan dia saya bilang ya kakak tadi infaknya 200.000 bisa dapat 2 miliar ya. Itu dari rezeki. Artinya Allah langsung kabulkan. Jadi setelah sedekah Bu, jangan sampai ibu nggak sedekah, apalagi anak yatim. Ibu ketemu anak yatim nih, kan sunahnya kita ngusap kepalanya. Sebanyak rambut yang di kepala anak yatim, sebanyak itulah Allah angkat derajat, Allah ampuni dosa-dosa kita. Lalu ketika ibu habis itu ngasih duit, ngasih infak, lalu minta doa. Nah doain ibu ya. Anak yatim berdoa ikhlas, itu aras Allah bergoyang, dikabulkan. Saya pernah tausiah seorang ibu, dia cerita, dulu Ustaz saya hanya memberikan anak yatim hanya 5 orang. Kok sekarang musuh banyak banget? Waktu saya tausiah 1.500 anak yatim. Karena doanya itu mustajab. Itu hanya beberapa tahun dia. Dulunya punya warung kecil, sekarang punya susu Indonesia, restorannya. Nah, karena doanya anak yatim. Yaitu Bu. Ya, itu. Jadi ketika kita berdoa, mau untuk apapun doa itu, setelah sedekah, setelah zakat, setelah infak, setelah sedekah, setelah wakaf, setelah amal jariah, langsung berdoa, itu dikabulkan. Dikabulkan. Itu ya. Setiap perintah Allah, setelah perintah Allah dikabulkan. Kemudian cari tempat. Tempatnya di mana? Kalau haji umroh ketahuan di Multajam, di Jilid Ismail, Maqam Ibrahim, di Raudhah di Bani Damar. Ustaz, saya makanya rasa-rasa nggak bisa haji. Selesai ngaji, majelis zikir, majelis taklim, mustajab. Selesai di masjid ya, masjid mustajab, musola mustajab, tempat di pesantren mustajab.
rumah yatim, rumah hafiz, rumah tahfiz Quran, apalagi ya. Pokoknya semua tempat-tempat di situ ada majelis ilmu, ada majelis zikir, ada tempat sholat, tempat itu mustajab. Makanya manfaatkan doa di tempat itu. Ya, apalagi kalau ibu haji umroh, ya itu lebih luar biasa lagi doanya. Cari waktu, cari tempat mustajab, insya Allah. Kemudian selesai doa juga memuji Allah, juga sholawat. Jadi awalnya memuji sholawat, akhirnya juga begitu ditutup. Makanya selesai doa kita membaca apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Awalnya alhamdulillah, akhirnya juga alhamdulillah. Makanya itulah pentingnya kita tahu ya tentang adab berdoa. Jangan songong, terus songong Bu dalam doa. Begini, ya Allah berikan hamba rezeki sedikit aja. Ya Allah kalau kamu kasih silakan, kalau enggak usah. Itu namanya songong sama Allah tuh. Ada gitu tuh. Itu songong namanya, kalau bahasa Betawi songong, keterlaluan dalam doa. Ya, 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita tutup dengan doa. Wallahu a'lam bishawab. Ada Bu? Yang nanya silakan. Kalau enggak tutup.